Lihada salah seorang daripada Imam anak murid Imam Malik alaihi ridwanullah, namanya Rabi wala siapa, terlupa namanya, anak murid Imam Malik. Dia mengatakan, saya belajar kepada Imam Malik 20 tahun. 18 tahun saya belajar adab, 2 tahun saya belajar ilmu. Dia kata, andai saya gunakan 20 tahun itu saya belajar adab saja. Sebab ilmu Imam Malik saya boleh jumpa pada orang lain. Tapi adab yang ada pada Imam Malik saya tak jumpa pada orang lain. Dia kata, andai aku belajar adab selama 20 tahun baru belajar ilmu dengan orang lain, tak apa. Karena tingginya adab Imam Malik yang berjalan di kota Madinah, tidak mahu menunggangi kuda ataupun tidak menunggangi keledai, khawatir tapak kaki keledai itu pijak, bekas tapak kaki yang dipijak oleh Rasulullah ataupun oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakada adabnya. Satu hari mengajarkan, membacakan hadis. Imam Malik dikenal dengan Imam Darul Hijrah, imam tempat hijrahnya Rasulullah, karena berada di Madinah cukup lama dan meninggal juga di kota Madinah alaihi ridwanullah. Kalau ingin menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu berwudu, berhias, dan juga dalam keadaan serius menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga amat perhatian kepada mereka yang hadir untuk tidak dibiarkan seorang pun yang cuai ketika Imam Malik menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga satu hari ketika menyampaikan hadis, sambil diperhatikan anak muridnya, didapati Imam Syafi'i sedang mengambil daripada lidahnya macam mana? Diperhatikan oleh Imam Malik. Selesai, dipanggil. Apa kamu buat tadi sementara aku menyampaikan hadis? Masa menyampaikan hadis tidak ditegur. Sebab apa? Sebab tidak mahu memutuskan pembicaraan daripada Rasulullah disebabkan hal-hal yang lain. Sehingga bahkan satu hari beliau ketika menyampaikan hadis didapati mukanya pucat, merah. Kalau murid-muridnya pun heran, apa hal jadi dengan Imam Malik ini, tak biasanya. Selesai daripada menyampaikan hadis, panggil salah seorang, coba tengok di belakang aku ini, macam ada satu sengatan daripada belakang. Didapati kala jengking menggigit berkali-kali di tubuh Imam Malik, enggan untuk memutuskan hadis karena ianya adalah merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nilai itu hadis dinilai siapa yang menyampaikan itu hadis. Sayyidina Abdullah bin Abbas, kita kalau sembang-sembang kemudian ada orang kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembang itu akan berhenti seketika. Karena tak ada pembicaraan sembang-sembang yang lebih afdal daripada mendengarkan sembang-sembangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berhenti. Tak ada yang lebih berharga daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Malik alaihi ridwanullah ketika memanggil kepada Imam Syafi'i, apa kamu buat? Dia mengatakan, saya mencatat hadis yang kamu baca sebentar tadi. Waktu itu Imam Syafi'i tak ada kertas, tak ada pen nak catat. Bukan macam kita sekarang, hari ini bawa buku, esok buku lain kita bawa. Masa terlalu banyak buku di rumah, tak tahu yang mana satu. Semalam letak di mana ke buku, tak tahu. Imam Malik mengatakan, apa kamu buat kalau aku catat? Mana catatan itu? Diberitahulah usaha-usaha untuk menghafal apa yang saya dengar dengan mencatat di atas telapak tangan saya. Kata Imam Malik, coba baca sekali lagi. Dibaca daripada awal sampai akhir, sebiji macam mana disampaikan oleh Imam Malik. Komputer, dia punya otak. Terus macam tu dapat lekat, sebab tak pernah berdosa, matanya tak tengok hal yang haram, telinganya tak guna yang haram, sehingga hatinya bersih, lekat apa yang didengar. Sehingga satu hari ketika dia mengadu kepada gurunya yang bernama Waki', disebabkan oleh kerana hafazannya mulai slow, mulai lambat. Saya tak tahu macam mana lambatnya hafazan Imam Syafi'i ketika mengadu kepada Waki' gurunya.
Kemudian dia mengatakan syakautu ila waki'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Satu hari aku mengeluh mengadu kepada guruku Waki'. Apa yang diadukan? Su'a hifdhi. Lambatnya, slownya hafazan saya. Kemudian fa akhbarani, maka dia fa arsyadani, memberitahu kepada saya supaya saya tinggalkan maksiat. Entah maksiat apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i pada waktu itu. Di zaman kurun yang yang baik, masih berada pada kurun yang kedua Imam Syafi'i. Masih zaman hidup para sahabat, masih ada sebahagian daripada mereka. Tidak, bahasa sudah tidak ada. Bukan macam kita sekarang yang hari-hari di rumah pun tak keluar pun kita bermaksiat dengan tengok benda yang haram. Kata Imam Syafi'i mengatakan, Imam Waki' mengatakan, saya diminta untuk meninggalkan maksiat disebabkan oleh kerana ilmu Allah itu cahaya dari Allah yang tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nak kuat hafazan, jaga mata, jaga telinga daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini memori di dalam ini akan menjadi bersih, tak kena virus. Tapi kalau memori ada virusnya, hafazan masuk, keluar juga, cepat untuk hilang. Wahakadha Al-Imam Syafi'i yang mengadu kepada Sayyiduna Waki'.